Sulitkah memburu Bjorka dan benarkah sosok Bjorka ini merupakan hacker internasional yang menaruh perhatian terhadap Indonesia? Kita akan membahasnya bersama ahli pertahanan cyber yang juga koordinator Forum Keamanan Cyber dan Informasi Gildas Deokrat Lumi. Selamat sore Pak Gildas. Pak Gildas, mungkin audionya, mute-nya boleh dibuka? Sudah di-unmute? Baik. Pak Gildas, dengar suara kami? Ya, baik. Pak Gildas, sosok Bjorka ini belum juga terungkap. Justru seorang penjual es di Madiun, Jawa Timur yang menjadi tersangka. Apakah sesulit itu menangkap Bjorka padahal dia masih sering berseliweran di dunia maya? Mohon maaf Pak Gildas, suara Anda belum terdengar. Halo? Ya. Udah jelas? Nah, sudah. Ya, silakan Pak Gildas. Silakan Pak Gildas. Oke, ya. Udah ya? Ya, sudah Pak, silakan. Oke. Ya, jadi mencari pelaku kriminal di cyber itu bukan hal yang sangat mudah gitu ya. Tergantung dari cara dia bersembunyi menggunakan tools dan lain-lain. Jadi ya menurut saya ini ada, kalau kemudian bukan salah tangkap sebetulnya ya ini kan polisi bagian dari penyelidikan dan penyidikan gitu. Jadi bisakah memburu Bjorka dari tersangka pemuda Madiun yang hanya mengikuti Bjorka via Telegram? Ya ada mekanismenya ya, aparat penegak hukum kan juga harus bekerja sesuai dengan prosedur gitu ya. Jadi berbeda caranya dengan orang-orang yang kemudian coba-coba mencari-cari informasi dan seterusnya gitu. Tapi kalau menurut Pak Gildas, sebenarnya seberapa vital sih Pak kebocoran data yang diungkap Bjorka ini? Seberapa apa? Seberapa vital kebocoran data yang diungkap Bjorka? Satu ya, apakah datanya valid ya, itu kan masih dalam investigasi gitu. Kemudian itu data sampel yang diberikan dan beberapa dari sekian juta ya ada yang beberapa dicoba, ada yang valid, ada yang tidak valid, ada yang aneh gitu ya. Tapi itu kan hanya sampel 1 atau 2 juta dari yang katanya 1,3 miliar gitu. Ya, Pak Gildas, Pak Mahfud apakah parah atau tidak ya tergantung dari sudut pandang siapa. Kalau dari sudut pandang negara kan menurut Pak Menko ya tidak parah gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat sebagai pemilik data ya parah. Ya karena bisa jadi korban penipuan, korban kejahatan. Ya, Pak Gildas, Pak Mahfud MD menyebut bahwa Bjorka ini sebetulnya bukan peretas ulung sungguhan. Anda sepakat dengan pernyataan tersebut? Bagaimana pandangan Anda? Iya. Saya termasuk yang sepakat gitu. Oh, berarti menurut Anda Bjorka bukan the real hacker gitu ya? Ya tergantung definisi hacker ya. Kalau menurut Pak Gildas? Ya paling tidak untuk yang kasus 1,3 miliar data itu dari yang kita lihat informasinya dan seterusnya yaitu dia juga beli dari pihak lain gitu. Bukan dia yang meretas. Oh, baik. Kalau dilihat dari aksi Bjorka selama ini, apakah Bjorka ini kira-kira beraksi seorang diri atau berkelompok
atau jaringan begitu, Pak Gildas? Sepertinya sih sendirian ya. Apa alasan Anda menyebut sepertinya sendirian? Iya, dari narasi-narasi yang disampaikan dan seterusnya gitu ya. Kemungkinan besarnya sendiri, kalau berkelompok ceritanya agak berbeda sih sebetulnya. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa Bjorka membeli data begitu. Dia bukan hacker sebenarnya. Lalu kalau menurut Anda apa sih motif Bjorka ini, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sederhana, tapi jawaban benarnya ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Walaupun ya motif kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kalau kemungkinan besar ya, kemungkinan besar di awal itu ya motif ekonomi, karena dia mau menjual, mau mendapatkan keuntungan dari data-data kita nih. Yang kalau benar, kalau valid ya berarti data masyarakat Indonesia gitu ya, sekian banyak. Dan itu lucu kalau kemudian ada orang yang menganggap dia sebagai pahlawan, orang dia jual data diri kita kok gitu, jual barang milik kita gitu, kok dia sebagai pahlawan, kan lucu. Nah, jadi ya di sisi masyarakat perlu paham juga gitu, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan juga. Ya memang yang perlu kita fokus malah bagaimana perbaikannya, bagaimana pemerintah, bukan hanya pemerintah dan swasta, karena data pribadi kita kan juga ada di pihak swasta yang harus secara sungguh-sungguh meningkatkan keamanan itu. Jadi menurut saya sih kalau kita fokus pada Bjorkanya, jadinya nggak produktif bangsa ini. Biarin aja itu urusan aparat penegak hukum, karena itu memang pelanggaran hukum, pidana, maling, gitu, kejahatan. Udah biarin. Iya. Ya Pak Gildas, dengan adanya kebocoran data ini, bagaimana Anda melihat kekuatan pertahanan dan keamanan data di Indonesia, baik perusahaan swasta, BUMN, dan juga pemerintah? Ya rata-rata relatif rendah ya. Jadi ya bukan relatif rendah lagi, sangat rendah. Sangat rendah ya Pak? Bisa digambarkan kerendahan itu, Pak Gildas? Ya kalau misalnya anggaplah ya, ini kita bicara secara umum ya, 1 sampai 10, 1 paling rendah, 10 paling tinggi, ya 3 lah pakai doa. Menurut saya. 3 sistem keamanan kekuatan pertahanan di Indonesia di level 3 menurut Anda, Pak Gildas? Iya. Berarti sangat rendah. Apa yang menurut Anda harus diperbaiki? Ya dalam kondisi ini ya harus presiden nih yang turun tangan membenahi tanda kutip gitu. Baik. Karena ini kan multi stakeholders, paling nggak di kementerian lembaga banyak pihak yang terlibat dan harus memiliki wewenang gitu ya. Cuman yang jadi masalah kan di Indonesia itu kalau bicara wewenang rebutan, tapi kalau bicara tanggung jawab nggak ada yang mau. Jadi ini problem sistemik menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gildas Deograd Lumi telah bergabung bersama kami di iNews Sore.